selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Oke, jadi minggu ini kita lihat catatan renungan harian Anda ya, dan kelihatan banget fokusnya ke satu ide ini, penjamin dalam iman. Iya, betul. Dari pagi sampai malam, kayaknya Anda terus menggali soal ini ya. Kebutuhan kita akan kepastian, terus bagaimana Yesus Kristus dilihat sebagai pemenuhannya gitu. Nah, misi kita di pendalaman singkat ini, mari kita coba saring ya. Apa sih inti terdalamnya dari perjalanan reflektif Anda selama seminggu ini? Kenapa konsep penjamin ini kok rasanya fundamental banget buat Anda? Ya, yang langsung kelihatan dari catatan Anda itu alurnya ya. Bagaimana dibangunnya. Dimulai dari kesadaran kan, ada semacam kekurangan atau hutang spiritual. Ya, Anda merujuk ke Roma 3:23 itu ya, soal semua orang berdosa? Betul. Terus ada kesadaran juga kalau jaminan yang ditawarkan dunia kerjaan lah, harta, kekuatan diri, itu seringkali rapuh ya. Kayak yang diingatkan Amsal juga kan. Jangan bersandar pada pengertian sendiri, itu ya? Nah, itu dia. Jadi kayaknya ada, kerinduan mendasar gitu, akan sesuatu yang lebih permanen. Jaminan sejati. Anda kutip Mazmur 42 juga kan, jiwaku haus pada Allah. Iya, itu kerinduan dasarnya. Lalu dari situ catatan Anda kemudian menunjuk pada Yesus Kristus sebagai jawabannya, bukan sekedar ide abstrak gitu ya, tapi pribadi yang memang dijanjikan. Pribadi, betul. Anda rujuk Yesaya 95 kan, dan kualifikasi uniknya ini juga Anda tekanin banget. Dia itu sepenuhnya Allah, tapi juga sepenuhnya manusia, Kolose 2:9 itu. Jembatannya? Iya, jembatan satu-satunya gitu. Tapi yang menarik juga Anda garis bawahi soal kerelaannya, total banget. Yohanes 10:18 itu, dia berkuasa memberi nyawanya. Betul sekali. Kerelaan itu, puncaknya kan disalib. Anda menggambarkannya di catatan itu seperti semacam transaksi ilahi, merujuk ke 2 Korintus 5:21. Yang dia tidak berdosa jadi dosa karena kita itu ya. Di situ metafora finansialnya kuat banget. Yesus ambil hutang dosa kita, terus dia kasih kebenarannya. Nah, seruan sudah selesai di kayu salib itu. Yohanes 19:30. Iya, itu Anda catat artinya kan lunas. Hutang dibayar penuh. Terus darahnya kalau mengacu ke Ibrani itu jadi kayak meterainya gitu. Sah. Meterai perjanjian, oke. Nah, tadi Anda bilang sah. Terus gimana kita tahu jaminan ini valid? Catatan Anda kayaknya nemu jawabannya di kebangkitan Yesus ya? Persis. Anda melihat kebangkitan itu sebagai semacam resi atau bukti penerimaan dari Bapa. Anda rujuk 2 Timotius 2:8 kan? Iya, kubur kosong jadi bukti sejarahnya gitu ya, Matius 28:6. Betul, dan kenaikannya ke surga, Markus 16:19, itu menegaskan lagi otoritasnya sekarang. Sebagai penjamin yang aktif, jadi pengantara kita. Jadi lengkap, ada transaksi, ada buktinya. Wah, iya. Jadi kayak bukti transaksi yang mengesahkan semuanya ya? Tepat. Dan implikasinya, ini yang Anda gali sepanjang minggu, itu luas banget, mencakup semua lini waktu kita. Gimana tuh maksudnya? Ya, untuk masa lalu, ada jaminan pengampunan total. Efesus 1:7 lewat darahnya itu. Untuk masa kini, ini menarik, ada janji kekuatan ilahi buat menghadapi apa aja. Filipi 4:13 ya, segala perkara dapat kutanggung. Nah, dan untuk masa depan, ada jaminan pengharapan yang kokoh. Anda rujuk Yeremia 29:11 soal rancangan damai sejahtera. Jadi, bukan berarti hidup tanpa masalah ya, tapi ada sumber daya ilahi untuk menjalaninya. Itu yang Anda tulis ya? Persis, hidup dengan sumber daya ilahi. Oke, dan ini semua kalau ngikutin alur catatan Anda, ujung-ujungnya mengerucut ke respons pribadi ya, respons yang dalam gitu ya. Anda nulis soal ucapan syukur terus-menerus, 1 Tesalonika, terus hidup dalam kepercayaan dan kemerdekaan sebagai orang yang sudah ditebus, 1 Petrus. Sampai puncaknya itu penyerahan diri total. Roma 12:1 ya, mempersembahkan tubuh. Iya, sebagai ibadah yang sejati. Rasanya pengalaman memahami sang penjamin ini pada akhirnya mendorong Anda untuk jadi saksi hidup ya? Bisa dibilang begitu. Baik lewat kata-kata, Kisah Para Rasul 1:8, maupun lewat cara hidup yang memancarkan terangnya gitu, Matius 5:16. Supaya bisa membagikan pengharapan itu ke orang lain, Roma 5:5, kayak buahnya gitu ya? Iya, buah alami dari perenungan itu. Kalau kita coba tarik benang merahnya ya, catatan reflektif Anda seminggu ini kan menyajikan kerangka yang menarik, memahami hubungan dengan Tuhan pakai lensa metafora finansial,
Ada hutang, ada jaminan, lunas, ada bukti sah. Iya juga ya. Lensa finansial. Nah, ini mungkin memunculkan pertanyaan reflektif lanjutan yang menarik untuk Anda bawa terus. Bagaimana sih metafora penjamin ini yang sudah Anda gali dalam-dalam, secara pribadi benar-benar mengubah cara Anda melihat tantangan, kegagalan, bahkan harapan dalam hidup Anda sehari-hari, di luar momen renungan itu sendiri? Wah, iya ya. Itu pertanyaan bagus untuk direnungkan lebih lanjut. Sesuatu untuk dipikirkan terus ya.